Indonesia diyakini akan meraup keuntungan besar jika bergabung dengan BRICS. Blok ekonomi ini dibentuk salah satunya untuk melepaskan diri dari dominasi dolar Amerika Serikat. I announced already that Indonesia has put in a request to be a member of BRICS. Menjadi ahli BRICS. Prabowo Subianto benar-benar ingin membangun citra Indonesia sebagai negara adidaya di masa depan. Presiden ke-8 ini berusaha keras merayu negara besar untuk ikut membantunya. Alhasil, Prabowo sukses mewujudkan cita-citanya menginginkan Indonesia menjadi anggota BRICS. Ini menjadi keuntungan besar di berbagai sektor termasuk menguatkan ekonomi. Keberhasilan ini nggak terlepas dari kerja keras Prabowo serta Menteri Luar Negeri Sugiono. Penasaran kisahnya seperti apa? Simak ceritaku sampai selesai. Indonesia resmi jadi anggota BRICS. Peluang Indonesia menjadi BRICS mulai menyeruak sejak Oktober lalu. Alasannya karena Menlu Sugiono bertolak ke Kazan untuk menghadiri KTT BRICS ke-16 di Rusia. Saat itu Sugiono langsung menyatakan minat Indonesia bergabung dengan BRICS. Politikus 45 tahun ini menyebut BRICS bisa menjembatani negara maju dan berkembang. Bergabung dengan BRICS berarti Indonesia tidak memihak, tetapi memperkuat posisinya sebagai jembatan antara negara maju dan berkembang. Bunyi pernyataan Sugiono saat itu. Keinginan Indonesia merapat ke BRICS langsung disambut hangat Dubes Rusia untuk Indonesia. Kami selalu mempertimbangkan dan terus menganggap Indonesia sebagai kandidat kuat untuk bergabung dengan BRICS. Ungkap Sergei Tolhenov, dikutip dari Komsomolskaya Pravda. Minat pemerintahan Prabowo langsung disambut positif oleh BRICS. Alasannya karena per Januari 2025 mendatang, Indonesia resmi dinyatakan sebagai negara mitra BRICS. Sebagai informasi, sejumlah negara tetangga turut diterima sebagai mitra. Pasalnya, proposal dari Malaysia dan Thailand ikut mendapat persetujuan dari negara anggota BRICS. Selain itu, BRICS juga menjalin kesepakatan dengan negara-negara kawasan selatan dunia. Kazakhstan, Uzbekistan, Kuba, hingga Uganda juga akan diterima sebagai negara mitra. Hal ini disampaikan langsung oleh ajudan Presiden Rusia yakni Yuri Ushakov. Salah satu hasil penting dari KTT di Kazan adalah penetapan kategori negara mitra BRICS. Konfirmasi kesiapan untuk menjadi negara mitra BRICS sudah datang dari Belarus, Bolivia, Indonesia, Kazakhstan, Kuba, Malaysia, Thailand, Uganda, dan Uzbekistan, tutur Ushakov. Potensi keuntungan besar. Indonesia diyakini akan meraup keuntungan besar jika bergabung dengan BRICS. Blok ekonomi ini dibentuk salah satunya untuk melepaskan diri dari dominasi dolar Amerika Serikat. Bagaimana tidak, transaksi antar negara BRICS utamanya dilakukan dengan mata uang lokal. Misalnya, Rusia yang bersepakat melakukan transaksi dengan Cina menggunakan uang rubel. Apalagi BRICS bisa membuka akses pasar baru untuk perindustrian nasional. Pasalnya, anggota BRICS merupakan negara-negara yang punya nama besar di level internasional. Ditambah lagi Indonesia bisa mendapat pangan impor murah dan berkualitas. Salah satunya adalah gandum yang bisa diimpor langsung dari Rusia. Pasalnya, blok ekonomi BRICS dibangun atas prinsip timbal balik dan kesetaraan. Hal ini sempat disinggung oleh Vladimir Putin selaku Presiden Rusia. Banyak negara yang berminat dengan BRICS karena organisasi ini dibangun atas dasar timbal balik dan saling menghormati. Tidak ada negara yang lebih maju atau kurang berkembang. Yang paling penting adalah kita bersama-sama mewujudkan pembangunan. Gak heran Peter Abdullah yakin Indonesia mendapatkan keuntungan ekonomi luar biasa saat masuk BRICS. Cina kan adalah mitra dagang kita yang terbesar, yang terutama dan kita masih punya potensi untuk mengembangkan itu dengan misalnya dengan Rusia, dengan Brazil, India. Itu potensi perdagangan kita dengan mereka sebenarnya besar. Jelas Direktur Eksekutif Segara Research Institute tersebut. Pemijit mata dari Benbow bisa merilekskan mata dengan menggunakan teknologi akupuntur. Cek linknya di bawah ini. Kerja keras Menlu Sugiono dan Prabowo.
Keberhasilan Indonesia menjadi mitra BRICS nggak lepas dari sosok Menteri Luar Negeri Indonesia yakni Sugiono. Politikus berusia 45 tahun ini Masih muda ya, ini Menteri Luar Indonesia. nggak henti-hentinya berjuang agar Nusantara bisa diakui. Bahkan dirinya sudah berjuang untuk membawa Indonesia mendapatkan kemitraan BRICS sejak bulan Oktober. Pasalnya, Sugiono saat itu menjadi perwakilan tanah air di KTT BRICS. Lulusan Norwich University ini hadir sebagai utusan dari Prabowo Subianto yang berhalangan. Dirinya bahkan sempat menyampaikan pidato di pertemuan tersebut. Selain itu, Sugiono juga sempat berdiskusi dengan Vladimir Putin dan Xi Jinping di KTT BRICS. Pertemuan tersebut membuat banyak pihak menyebutnya sebagai anak ideologi Prabowo Subianto. Julukan ini nggak lepas dari dirinya yang siap menggantikan politikus 73 tahun ini saat absen di forum dunia. Selain itu, keberhasilan Indonesia menjadi mitra BRICS juga menjadi jerih payah Prabowo. Ex-Jenderal Kopassus ini memang mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan BRICS sejak hari pertama dilantik. Jadi pada 20 Oktober saya dilantik, 21 Oktober saya mengirimkan Menteri Luar Negeri, dan kami ingin bergabung ke dalam BRICS, tegas sang Presiden. Keputusan untuk bisa bergabung dengan BRICS didasari oleh keinginan untuk memperkuat ekonomi Indonesia. Terlebih, Nusantara bisa mendapatkan banyak keuntungan dari forum tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Edi Priyo Pambudi selaku anggota Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Karena kalau di ekonomi, kita bagaimana meningkatkan perdagangan dan investasi supaya kita bisa menaikkan target pertumbuhan kita, apalagi sampai 8%. Tanggapan media asing. Bergabungnya Indonesia menjadi mitra BRICS seketika mendapatkan berbagai sorotan dari negara luar. Sebut saja media asal Rusia yakni TASS yang menyebut ini sebagai langkah strategis. Media ini mengaku salut dengan Indonesia yang menggunakan politik bebas aktif untuk dapat masuk ke BRICS. Bergabungnya Indonesia dengan BRICS merupakan manifestasi dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Bukan berarti kita bergabung dengan blok tertentu, tetapi kita berpartisipasi aktif dalam setiap forum. Bunyi laporan TASS yang mengutip pidato Menlu Sugiono. Media Rusia lainnya, yakni RIA Novosti, juga memuji langkah cerdik Indonesia untuk menjadi mitra BRICS. Indonesia akan resmi menjadi mitra BRICS mulai 1 Januari 2025. Mereka juga dikabarkan akan segera menerima partisipasi penuh di dalam BRICS, tulis RIA Novosti. Selain itu, Indonesia yang berhasil menjadi mitra BRICS juga mendapatkan sorotan dari The Geopolitics. Media ini menilai Indonesia bisa lebih dekat dengan Rusia maupun Cina. Bergabungnya Indonesia dengan BRICS terjadi karena ingin terlibat dengan kekuatan global seperti Tiongkok dan Rusia secara lebih langsung. Dalam berbagai isu, mulai dari perdagangan dan keamanan hingga teknologi dan lingkungan, tulis laporan The Geopolitics. Selain itu, The Geopolitics juga menyebut Indonesia menggunakan BRICS untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Ambisi ini digunakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dalam masa jabatan pertamanya dan tujuan Indonesia yang lebih luas untuk mencapai status berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Tulis The Geopolitics. Bahkan channel News Asia juga memuji langkah Indonesia untuk bergabung dengan BRICS. Media Singapura ini menyebut hal ini bagus untuk menjadi penyeimbang pengaruh Barat di ASEAN. Indonesia telah menjadi negara mitra BRICS. Mereka dipandang akan menjadi penyeimbang dari pengaruh Barat di Asia Tenggara, tulis CNA. Nah, cerita saksikan bagaimana media-media asing semua kagum dengan kebijaksanaan yang dilakukan oleh Pak Prabowo, dan kita melihat bagaimana semangatnya Pak Prabowo untuk masuk ke dalam BRICS itu menjadi agenda utama setelah dilantik secara rasminya sebagai Presiden Indonesia. Dan As juga rasa terkagum dengan Menteri Luar Indonesia juga yang masih muda dan mempunyai ambisinya yang luar biasa. Dan kita melihat bagaimana keberuntungan apabila negara-negara ASEAN ini menyertai BRICS adalah untuk menyeimbangkan atau bagaimana ya menyatakan menghapuskan ataupun mengurangkan dominasi dolar itu sendiri. Dan ahli di dalam BRICS menggunakan mata wang negara masing-masing, boleh menggunakan mata wang negara masing-masing dalam kegiatan ekonomi mereka, dan tidak hanya tergantung kepada
satu mata wang saja yang dilihat sebagai mata wang dunia gitu kan, rasmi sebagai mata wang dunia adalah dolar gitu. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa dan pastinya memberikan satu impact ataupun tekanan kepada dolar, kerana mereka ini menyatakan mereka blok barat yang menguasai ekonomi dunia, dan kita dengan BRICS boleh memecahkan pemikiran yang kayak begitu dan memastikan negara-negara ASEAN juga bisa berada pada tahap atau posisi yang selesa bagi menuju sebuah negara maju seperti mana negara-negara barat yang lain. Itu adalah sesuatu yang sangat memberikan tekanan yang hebat buat blok barat dan sesuatu yang mengagumkan dan sesuatu yang membanggakan pastinya. Malaysia juga tersenarai sebagai ahli BRIC dan kita lihat bagaimana ASEAN menjadi negara yang mitra yang sangat baik apabila menyertai BRICS. Kita doakan yang terbaik insya-Allah dan memberikan keberuntungan kepada seluruh anggotanya. Masya-Allah. Okey, dan menurut kalian kayak gimana? Terkagum atau enggak melihat ambisinya Presiden Pak Prabowo dan juga Menteri Luar yang sangat muda lagi, dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Okey, sampai sini dulu. Terima kasih yang telah nonton bareng sampai habis. Kalian yang udah support As dari zaman dulu bukan, maksud As daripada channel As yang dulu sampai dah sekarang ini, cakap terima kasih. Yang baru belum gabung dengan As di TV, bantu kerana subscribe itu gratis aja. Semoga kita semua dalam lindungan Allah selamanya insya-Allah. Jumpa lagi, jaga diri. Assalamualaikum, dadah.